Di tengah kota Madinah yang damai, hiduplah seorang saudagar kaya. Kekayaannya melimpah ruah, perdagangan rempah, kain, dan perhiasan dari negeri-negeri jauh memenuhi gudang-gudangnya. Setiap pagi, aroma harum kemenyan dan suara unta yang membawa muatan dagangan menjadi pemandangan sudah biasa di rumah mewahnya. Namun, di balik segala kemewahan itu, ia bukan sekadar orang yang berharta. Ia dikenal bijak dalam mengelola kekayaannya, menafkahkannya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, yaitu kedua anaknya. Ia tahu, di kota suci ini, harta bukanlah tujuan, melainkan titipan yang harus dijaga dan digunakan dengan bijak. Hari-harinya berjalan tenang. Ia menikmati keteduhan sore Madinah dari serambi rumahnya, memandang langit yang mulai berwarna keemasan. Dalam ketenangan itu, ia sering merenung bahwa sejatinya kekayaan bukanlah pada emas dan perak, melainkan pada hati yang lapang dan hidup yang penuh keberkahan. Namun, di balik kedamaian hidupnya di Madinah, datanglah masa di mana tubuhnya mulai melemah. Wajahnya yang dulu tegas kini tampak pucat, langkahnya goyah, dan suaranya bergetar setiap kali memanggil nama anak-anaknya. Penyakit yang awalnya dianggap ringan, kini menjalar hebat, membuatnya terbaring lemah di atas pembaringan. Di dalam rumah yang dulu diwarnai oleh tawa, kini hanya terdengar bisikan doa dan suara napasnya yang berat. Kedua anaknya setia di sisinya, menggenggam tangan ayah mereka dengan mata yang basah. Sang ayah menatap keduanya dengan senyum, seolah-olah ingin menitipkan seluruh cinta dan pesan terakhir. Anak-anakku, ucapnya lirih, harta bisa membuat hidupmu tenang, tetapi hanya iman dan kasih sayang yang membuatmu benar-benar kaya. Matanya menatap langit-langit kamar, seolah mencari cahaya yang lebih indah dari dunia ini. Udara di ruangan itu terasa berat, namun juga dipenuhi keheningan yang hikmat. Dan di tengah senja yang perlahan meredup di atas kota Madinah, ia berjuang menahan rasa sakit, antara dunia dan akhirat, antara perpisahan dan keabadian. Beberapa hari setelah kepergian sang ayah, suasana rumah itu dipenuhi duka dan kenangan. Wangi kasturi yang dulu menjadi aroma keseharian kini bercampur dengan rasa haru yang menyesakkan dada. Namun waktu tak berhenti sebagaimana adat dan syariat berlaku, tibalah saat pembagian harta warisan sang saudagar besar tersebut. Di hadapan para saksi dan ahli waris, harta peninggalan sang ayah mulai dihitung, mulai dari peti berisi emas dan perak, rumah megah di Madinah, serta kebun kurma yang luas terbentang di pinggiran kota. Semua dicatat dengan teliti. Kedua anaknya duduk berdampingan, namun hati mereka berbeda. Sang kakak menunduk tenang. Ia lebih banyak diam, mengingat pesan terakhir ayah mereka tentang arti kekayaan sejati. Sementara adiknya memandang harta itu dengan mata berkaca-kaca, bukan karena tamak, tetapi karena setiap benda di situ mengingatkannya pada kasih ayah yang tak akan kembali. Pembagian dilakukan sesuai hukum dan amanah ayah mereka. Dan sejak hari itu, harta warisan itu bukan sekadar peninggalan duniawi, melainkan tanda cinta yang diwariskan dari seorang ayah kepada dua anaknya, cinta yang mengajarkan bahwa harta bisa terbagi, tapi kasih sayang keluarga akan abadi. Namun di balik semua harta yang telah dibagi dengan adil, tersimpan sebuah rahasia besar warisan yang tak tercatat dalam daftar, tak ternilai oleh emas maupun perak. Di dalam sebuah kotak kayu kecil berukir kaligrafi halus, yang diletakkan jauh di dasar peti peninggalan ayah mereka, tersimpan 3 helai rambut suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kotak itu dibungkus dengan kain sutra hijau, dijaga dengan penuh kehati-hatian oleh ayah mereka semasa hidupnya. Hanya ia yang mengetahui keberadaannya, dan hanya kepada anak-anaknya ia pernah berpesan dengan suara lirih sebelum ajal menjemput. Di antara harta yang kalian temukan nanti, ada sesuatu yang bukan untuk dijual, bukan untuk disimpan karena dunia, tapi untuk dijaga karena cinta kepada Nabi kalian. Saat mereka menemukan kotak kecil itu, tangan mereka bergetar. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena nilai duniawinya, tapi karena kesadaran bahwa mereka memegang warisan spiritual yang agung, sesuatu yang menjadi penghubung antara keluarga mereka dan jejak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 helai rambut itu tampak begitu halus dan bercahaya lembut, seolah-olah menyimpan keberkahan yang menenangkan hati siapapun yang memandangnya. Sejak hari itu, sang adik berjanji untuk menjaganya dengan sepenuh jiwa, bukan sebagai harta, tapi sebagai amanah. Sebab ia tahu, dari seluruh peninggalan ayahnya yang berlimpah, tak ada yang lebih berharga dari warisan iman, cinta, dan keberkahan yang ditinggalkan bersama 3 helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dengan hati yang bergetar, sang adik berkata lirih, ayah menjaga ini seumur hidupnya. Ini bukan sekadar warisan, ini amanah cinta dan iman. Akan lebih adil, bukan? Sang adik terkejut, matanya membesar, lalu menatap kakaknya dengan air mata yang mulai menggenang. Sang kakak mengangguk,
suaranya hampir tak terdengar, maka biarlah kita menjaganya sebagaimana ayah menjaganya. Akhirnya, dengan penuh kehati-hatian, mereka membagi 2 helai rambut itu, satu untuk sang kakak, satu untuk sang adik, agar masing-masing dapat menyimpannya sebagai pengingat akan cinta dan warisan spiritual ayah mereka. Namun, ketika tersisa 1 helai terakhir, mereka terdiam lama, tak ada yang berani mengambilnya. Sang kakak berkata perlahan, bagaimana jika kita potong 1 helai ini menjadi 2 bahagian dengan begitu? Kita berdua bisa sama-sama menyimpannya. Ia menggenggam tangannya erat dan menggeleng pelan. Tidak, Kak, suaranya bergetar, penuh rasa hormat. Kita tidak boleh memperlakukan rambut Rasulullah seperti itu. 1 helai ini bukan milik kita untuk dibagi-bagi sesuka hati. Ini adalah bagian dari beliau, dari manusia yang paling mulia. Kita harus menjaganya sebagaimana ayah menjaganya, utuh dan penuh kehormatan. Setelah sekian lama berpikir, sang kakak akhirnya membuka suara dengan nada berat. Wahai adik, katanya pelan, aku sudah memikirkan semuanya. Ambillah seluruh helai rambut Rasulullah itu. Warisi semuanya, jaga seperti ayah menjaganya. Aku akan mengambil seluruh harta peninggalan ang ayah. Rumah, kebun, dan emas, biarlah itu menjadi bagianku. Sang adik menatap kakaknya lama, matanya bergetar. Kak, apakah engkau yakin? Harta dunia bisa habis, tapi keberkahan dari rambut Rasulullah itu tak ternilai, ujarnya lembut. Sang kakak mengangguk perlahan. Aku yakin, setiap orang diuji dengan caranya sendiri. Mungkin hatiku lebih terikat pada dunia, tapi engkau lebih pantas menjaga sesuatu yang suci. Aku hanya berharap, engkau tidak lupa mendoakanku. Air mata jatuh dari mata sang adik, ia menggenggam kotak kecil itu dengan penuh hati-hati, lalu menatap kakaknya dengan senyum yang basah air mata. Baiklah, kakak, jika itu keputusanmu, aku menerimanya, bukan karena aku menginginkan ini, tapi karena aku tahu 3 helai rambut Rasulullah lebih berharga dari seluruh harta dunia. Aku akan menjaganya, bukan untukku, tapi untuk mengingat manusia paling mulia yang Allah utus ke bumi ini. Sang kakak hanya menunduk, hatinya bergetar, namun ia tak berkata apa-apa. Ia berbalik, meninggalkan ruangan itu perlahan, membawa peti-peti harta yang kini terasa berat bukan karena isinya, melainkan karena beban batin di dalamnya. Sementara itu, sang adik memeluk kotak berbalut sutra hijau itu erat di dadanya. Ia menatap langit yang mulai memerah dan berbisik lirih, "Ya Rasulullah, semoga rambut suci ini menjadi pengingat bagi kami bahwa cinta kepadamu lebih tinggi dari gemerlap dunia yang fana ini." Dan sejak hari itu, meski sang kakak hidup dalam kemewahan, hatinya selalu dihantui kerinduan akan ketenangan yang pernah ia rasakan di sisi warisan suci itu. Tak terasa 3 tahun berlalu setelah mereka memutuskan jalan hidupnya masing-masing. Sedangkan sang adik meski hidup sederhana, jiwanya damai karena ia tahu, di tangannya tersimpan amanah yang lebih bernilai dari seluruh kekayaan di muka bumi. Sang adik hidup sederhana di rumah kecil peninggalan ayah mereka. Tak ada lagi emas, tak ada kebun luas, tak ada pelayan yang sibuk berlalu lalang. Namun setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, ia duduk di hadapan kotak kecil berbalut kain sutra hijau, tempat tersimpannya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dengan penuh khusyuk, ia membuka kotak itu, memandang helai-helai suci itu, lalu bersalawat dengan air mata haru. Setiap salawat yang terucap membawa ketenangan yang sangat dalam. Dan entah bagaimana, keberkahan mulai mengalir dalam hidupnya. Hasil tenunannya selalu laris di pasar, tetangga-tetangganya datang membawa hadiah, dan setiap kali ia bersedekah, Allah menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Hidupnya sederhana, tapi penuh berkah, hatinya lapang, wajahnya berseri. Sementara itu, di lain tempat sang kakak hidup bergelimang harta di awal, namun dengan perlahan waktu mulai mengikis segalanya. Kebunnya kering, dagangannya merugi, dan orang-orang kepercayaannya pergi satu persatu. Ia yang dulu sangat disegani, kini berjalan dengan langkah gontai di jalan-jalan Madinah, mencoba mencari makna dari apa yang tersisa. Suatu sore, dengan pakaian lusuh dan wajah letih, sang kakak datang ke rumah adiknya. Sang adik menyambutnya dengan senyum hangat seperti dulu. Ia bertanya, "Wahai saudaraku," suaranya bergetar, "mengapa hidupmu sangat tenang, sementara aku yang dulu punya segalanya kini aku tak punya apa-apa lagi?" Sang adik menatapnya lembut. Ia mengangkat kotak berbalut kain sutra hijau itu, meletakkannya di hadapan kakaknya, lalu berkata dengan lirih, "Karena setiap hari aku memandang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan bersalawat kepadanya. Dari situlah datang keberkahan. Ayah dulu selalu mengingatkan kita, harta bisa habis, akan tetapi cinta kepada Rasulullah akan membuka pintu rezeki dan ketenangan yang tak pernah pudar."
Sang kakak menunduk, air matanya jatuh di lantai. Ia menatap rambut suci itu dengan penuh penyesalan dan rasa rindu yang tak terucap. Dalam diam, ia mulai ikut bersalawat bersama adiknya. Dan hari itu menjadi titik balik bagi hidupnya. Sebab ia baru benar-benar mengerti bahwa keberkahan sejati bukan datang dari harta yang digenggamnya, melainkan dari hati yang selalu terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang kakak akhirnya tinggal bersama adiknya, seorang yang kini hidup berkecukupan. Rumah sang adik tak hanya luas dan nyaman, tetapi juga dipenuhi dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia sering mengatakan bahwa semua keberkahan itu datang dari rahasia bersalawat yang tak pernah ia tinggalkan, dan karena rambut Rasulullah yang ia simpan dengan penuh kehormatan. Setiap subuh, lantunan salawat menggema lembut, mengisi setiap sudut rumah dengan kedamaian. Sang kakak yang semula merasa canggung, perlahan merasakan ketenangan dalam hatinya. Rezeki yang mengalir di rumah itu seolah tak pernah habis, dan setiap orang yang singgah selalu merasakan kesejukan batin di rumah itu. Sang adik melayani kakaknya dengan penuh kasih, tanpa sedikit pun mengungkit masa lalu. Ia selalu berkata, semua ini bukan karena aku, tapi karena berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang kakak hanya bisa meneteskan air mata, menyadari bahwa keberkahan sejati bukan semata-mata dari harta, tapi dari hati yang dekat dengan Allah dan cinta kepada nabinya. Dalam rumah itu, mereka hidup damai saling mendukung, saling mendoakan, dan bersama menjaga amalan salawat yang membawa cahaya dalam setiap langkah mereka. Suatu hari udara terasa berat. Di sisi ranjang, sang kakak duduk menggenggam tangan adiknya yang semakin lemah. Wajah sang adik pucat, namun matanya masih memancarkan ketenangan yang sama seperti dulu. Kak, kalau waktuku tiba, jangan bersedih. Doakan aku agar Allah menerimaku dengan kasih-Nya, ucap sang adik lirih. Kalimat itu membuat dada sang kakak sesak. Hatinya bergetar, karena perasaan ini pernah ia rasakan dulu saat kehilangan ayah tercinta. Kini, rasa itu datang lagi, lebih dalam, lebih menyakitkan. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia memeluk adiknya, berusaha kuat meski dunia seolah runtuh perlahan. Di sela isak tangis, sang kakak terus berzikir dan bersalawat, berharap keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelimuti sang adik di akhir hayatnya. Saat mata adiknya perlahan terpejam dengan senyum damai, sang kakak tahu separuh dari dirinya ikut pergi. Kini ia tinggal sendiri, menatap sajadah yang dulu mereka gunakan bersama. Dalam setiap salawat yang ia lantunkan, selalu ada nama ayah dan adik yang ia rindukan. Dua sosok yang telah lebih dulu pergi, namun cintanya tetap hidup, menuntun sang kakak untuk tetap tegar di dunia yang kini terasa sepi. Setelah sekian lama menahan rindu, menatap sepi di rumah yang dulu penuh kenangan, akhirnya ia dipanggil pulang dengan tenang. Tak ada lagi langkah perlahan menuju sajadah setiap subuh, tak ada lagi bisikan doa dari bibir yang renta, yang ada hanyalah kedamaian. Di hari-hari terakhirnya, ia sering tersenyum sendiri, seolah melihat sosok adiknya yang datang menjemput. Aku akan segera menyusulmu, Dik, katanya lirih suatu malam. Dan benar, pagi itu tubuhnya ditemukan dalam keadaan damai, dengan tasbih masih tergenggam di tangan. Kini dua saudara itu kembali bersatu, bukan lagi di dunia, tapi di alam keabadian, di bawah rahmat Allah dan naungan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam yang penuh ketenangan, seorang hamba yang saleh tertidur dalam keadaan berzikir dan bersalawat. Dalam tidurnya, ia melihat cahaya yang begitu lembut dan harum yang semerbak memenuhi udara. Di tengah taman yang indah, tampak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas sebuah kuburan, dengan wajah penuh kasih dan sinar yang menenangkan hati. Hamba saleh itu tertegun. Dengan hati bergetar, ia mendekat, lalu mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh adab dan air mata. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kuburan siapakah ini, hingga engkau duduk di atasnya dengan penuh kemuliaan?" Rasulullah tersenyum lembut dan bersabda, "Ini adalah kuburan seorang hamba yang di dunia senantiasa menjaga 3 helai rambutku dengan penuh kecintaan dan kehormatan serta istiqomah bersalawat kepadaku. Karena cintanya yang tulus, Allah muliakan dirinya, dan aku datang menjenguknya sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Wahai hamba Allah yang syalih, sampaikanlah kepada umatku agar mereka mengunjungi kubur orang ini yang semasa hidupnya senantiasa bersalawat kepadaku. Ia adalah hamba yang tulus mencintaiku, lisannya tak pernah berhenti memuji namaku." Di sisi kuburnya, Allah jadikan tempat itu sebagai sebab terkabulnya hajat bagi siapapun yang datang dengan hati yang ikhlas. Ada yang mengatakan setiap kali ada yang lewat di tempat itu hatinya lembut dan penuh adab, ia turun dari kendaraannya. Ia tidak sanggup melintas begitu saja. Dengan kepala tertunduk, ia membaca salawat,
lalu berdiri sejenak di tepi jalan, memanjatkan doa sebagai tanda hormat. Baginya, itu bukan sekadar kubur, melainkan tanah yang dimuliakan oleh zikir dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali ia berlalu dari tempat itu, hatinya terasa damai dan lapang. Ia tahu, menghormati ahli salawat bukan hanya bentuk adab, tetapi juga wujud cinta kepada Rasulullah yang hidup melalui hati para pecintanya. Salawat bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah getaran cinta antara seorang hamba dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali lisan mengucap, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, saat itu pula rahmat Allah turun, menenangkan hati, membersihkan jiwa, dan mengangkat derajat seorang hamba. Bersalawat berarti mengingat sosok yang paling mulia, yang hidupnya penuh kasih, yang doanya tak pernah ia gunakan untuk diri sendiri, melainkan untuk umatnya. Dalam setiap salawat, ada cahaya yang menyinari jalan hidup, ada ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka betapa agungnya amal ini ringan di lisan, namun berat di timbangan kebaikan. Salawat membuka pintu rezeki, menenangkan hati yang gelisah, dan menjadi sebab dekatnya seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka perbanyaklah salawat, di waktu lapang maupun sempit, dikala bahagia maupun sedih. Sebab setiap salawat adalah tanda cinta, dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci bagi turunnya rahmat dan keberkahan hidup. Di dunia, shalawat menghadirkan kebahagiaan, sebab di dalamnya ada keberkahan, cinta, dan pengampunan dari Allah. Orang yang gemar bersalawat hidupnya terasa ringan, hatinya damai, wajahnya bercahaya, dan setiap ujian terasa indah karena disertai rahmat. Dan ketika ajal tiba, salawat itu tetap setia. Ia menjadi teman di alam kubur, mengusir gelap dan menghadirkan ketentraman. Malaikat menyambut dengan lembut, karena di dunia lidahnya tak pernah lelah memuji kekasih Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadaku. Maka, perbanyaklah salawat. Karena dengan salawat, engkau akan bahagia bukan hanya di dunia tapi juga di alam kubur, hingga kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang abadi. Wa'allahu alam bisyawab.